Polisi menahan 4 tersangka kasus dugaan penyalahgunaan dana sosial Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT. Salah satu alasan penahanan dikhawatirkan keempat tersangka menghilangkan barang bukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Jakarta, Kota Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 438-0,1,14-FT-03-2008 dengan terdakwa Cikal Abib Peraya pada hari ini 25 November 2023 dibuka dan Kepada panitera, persilahkan terdakwa dan penasihat hukumnya untuk masuk ke ruangan persidangan. Para terdakwa dan para penasihat hukum dipersilakan masuk ke dalam ruang sidang. Silakan para pihak untuk duduk di tempatnya masing-masing. Dalam kasus ini, apakah saudara didampingi oleh penasihat hukum? Iya, saya ditemani oleh penasihat hukum. Benarkah saudara penasihat hukum dari terdakwa Cikal Abib Peraya? Coba tunjukkan surat kuasa dan surat izin berbicara saudara. Saudara PU, sah? Iya benar sah yang mulia. Iya, benar. Saya selaku penasihat hukumnya yang mulia. Baiklah, untuk saat ini perkara saudara akan dipersidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Kota Jakarta Timur. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini tolong Anda dengarkan dengan baik. Bagaimana saudara penuntut umum? Apakah sudah siap dengan dakwaannya? Saudara terdakwa apakah sudah menerima salinannya? Sudah yang mulia. Dalam kasus ini, terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut. Pasal 2 ayat 1 Jo, Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1969 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 itu. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP subsidi air. Pasal 3 Jo, Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Apakah saudara sudah mengerti dengan surat dakwaan yang telah dibicarakan oleh PU tadi? Bagaimana saudara penasihat hukum? Apakah akan melakukan pembelaan hukum terhadap dakwaan dari saudara PU? Iya yang mulia, saya mengerti. Ya yang mulia, saya akan melakukan pembelaan. Silakan bacakan eksepsi dari saudara. Lebih dahulu, perkenankanlah kami selaku tim penasihat hukum terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2023 bertindak untuk dan atas nama terdakwa Cikal Abib Peraya. Pada kesempatan ini memanjatkan segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya. Selanjutnya, kami selaku tim penasehat hukum terdakwa menyampaikan terima kasih kepada majelis atas kesempatan yang diberikan untuk mengajukan nota keberatan eksepsi terhadap surat dakwaan penuntut umum dalam perkara atas nama terdakwa Cikal Abib Peraya. Eksepsi ini kami ajukan dengan pertimbangan bahwa ada hal-hal yang prinsipal yang perlu kami sampaikan berkaitan demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan, dan demi memastikan terpenuhnya keadilan yang menjadi hak asasi tiap manusia sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat 1 JO pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO.
Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP subsidiar, pasal 3 JO, pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO, Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 JO, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, di mana semua orang adalah sama di muka hukum dan tanpa diskriminasi apapun serta berhak atas perlindungan hukum yang sama. Bagaimana tanggapan saudara terhadap eksepsi yang dibacakan penasihat hukum tadi? Maaf yang mulia, eksepsi yang dibacakan penasihat hukum terdakwa terlalu berlibat-libat. Saya butuh waktu untuk menyelesaikan dan mengerti apa yang dimaksud oleh penasihat hukum terdakwa dalam eksepsi. Menurut kami, eksepsi yang dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa tidak sesuai dengan dakwaan kasus yang sebelumnya telah dibicarakan jaksa penuntut umum. Bahwa yang dibicarakan dalam eksepsi PH terdakwa disebutkan bahwa ada pihak-pihak yang mempunyai kompetensi dalam mengeluarkan berita acara terima barang untuk menyetujui perjanjian tersebut. Padahal dalam kasus Cikal Abipraya ini memerlukan pertandatanganan sendiri dan langsung berhadapan dengan perwakilan PT Tawada Graha. Belum kena ada ngotak aja. Saudara terdakwa PH, PU demikian putusan setelah dari Majelis Hukum sesuai dengan pelanggaran primer pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP dan pelanggaran subsidi pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP, saudara dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan dan setelah ini kepada pengadilan tinggi. Maka untuk itu silakan saudara nanti berhubungan dengan paniteraan. Bagaimana saudara jaksa PU? Sudah siap dengan alat bukti dan tuntutannya? Saya sudah siap yang mulia. 1. Menyatakan terdakwa Cikal Abipraya bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 JO. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. Yang kedua, menjatuhkan pidana terhadap Cikal Abipraya dengan pidana penjara selama 15 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah supaya terdakwa ditahan rutan. 3. Membayar denda terhadap terdakwa sebesar 200 juta rupiah subsidiair terdakwa selama 6 bulan kurungan. 4. Menetapkan agar Cikal Abipraya membayar uang pengganti sebesar 5.928.227.272 rupiah 80 sen yang dibebankan secara tanggung rentang oleh terdakwa Cikal Abipraya, dikompensasikan dengan uang titipan yang berasal dari PT Tawada Graha sebesar 1.770.000 rupiah. Dikompensasikan dengan uang titipan yang berasal dari PT Tawada Graha sebesar 1.700.000 rupiah. Uang titipan yang dipergunakan untuk pembayaran kerugian keuangan negara Cikal Abipraya sebesar 2.540.000 rupiah yang seluruhnya sejumlah 5.988.227.272 rupiah. Apabila uang titipan tersebut tidak diperhitungkan sebagai uang pengganti, maka bila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun penjara. Penuntut umum, apakah para saksi sudah siap? Silakan saksi dipanggil ke persidangan. Sudah yang mulia. Kepada saksi pertama, Saudari Resti, silahkan memasuki ruang sidang.
Apakah saudara sehat hari ini dan siap mengikuti persidangan hari ini? Hari ini alhamdulillah saya sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini. Apakah saudara kenal dengan terdakwa sebelumnya? Adakah hubungan darah dengan saudara dengan tersangka? Ya, saya mengenal Yang Mulia dan tidak ada hubungan darah dengan terdakwa. Baiklah, para saksi sesuai dengan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum diminta keterangannya, saudara akan disumpah dulu sesuai dengan agama masing-masing. Saudara saksi siap? Siap, Yang Mulia. Ulangi setelah saya. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Baiklah, Anda telah berjanji. Jadi kami mohon dalam memberikan keterangan nantinya harus sesuai dan dengan keterangan yang sebenarnya. Karena Anda dapat dipidana sesuai dengan pasal 351 ayat 2 KUHP apabila Anda memberikan keterangan palsu dengan hukuman maksimal 10 bulan penjara dan denda saksi sebesar Rp200.000 atas kasus korupsi. Ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Saya hanya sebagai teman biasa, Yang Mulia. Sudah berapa lama Anda mengenal terdakwa? Sudah setahun yang lebih yang lalu, Yang Mulia. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Yang saya ketahui, terdakwa bernama Cikal Adipraya. Dia bekerja sebagai Direktur Utama PT Surveyor Indonesia. Dan saya selaku karyawan PT Surveyor Indonesia. Silahkan jaksa penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan kepada terdakwa. Ya, Yang Mulia. Kepada saksi, jelaskan apa yang Anda ketahui dalam kasus ini. Saya menerima perintah mencairkan uang di surat perjanjian kerjasama antara PT Surveyor Indonesia dan PT Tawada Geraha tentang audit pembangkit PT PLN pada sistem kelistrikan Jawa Bali Madura pada tanggal 31 Oktober. Penuntut umum, apakah masih ada pertanyaan? Saudara penasihat hukum, saudara terdakwa, apakah keterangan dari saksi tadi sudah jelas? Saya rasa cukup, Yang Mulia. Kepada saksi kedua, Ismiatun, silakan memasuki ruang sidang. Apakah saudara sehat hari ini dan siap mengikuti persidangan hari ini? Hari ini alhamdulillah saya sehat, Yang Mulia, dan siap mengikuti persidangan hari ini. Benar, Anda bernama Ismiatun, umur 22 tahun, pekerjaan sebagai karyawan swasta. Iya benar, Yang Mulia. Apakah saudara kenal dengan terdakwa sebelumnya? Ada hubungan darah dengan saudara dengan tersangka? Iya, saya mengenal Yang Mulia, dan saya tidak ada hubungan darah dengan terdakwa. Baiklah, para saksi sesuai dengan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum diminta keterangannya, saudara akan disumpah dulu sesuai dengan agama masing-masing. Saudara saksi siap? Siap, Yang Mulia. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Baiklah, Anda telah berjanji, jadi kami mohon dalam memberikan keterangan nantinya harus sesuai dan dengan keterangan yang sebenarnya. Karena Anda dapat dipidana sesuai dengan pasal 351 ayat 2 KUHP apabila Anda memberikan keterangan palsu dengan hukuman maksimal 10 bulan penjara dan denda saksi sebesar Rp200.000 atas kasus korupsi. Ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Saya hanya sebagai teman biasa, Yang Mulia. Sudah berapa lama Anda mengenal terdakwa? Sudah setahun lebih yang lalu, Yang Mulia. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Saya selaku sekretaris terdakwa mencatat semua schedule meeting. Tercatat bahwa terdakwa melakukan pertemuan dengan perwakilan PT Tawada Geraha dalam hal penandatanganan berita acara serah terima barang yang telah terbukti fiktif atau palsu. Jaksa penuntut umum, apakah masih ada yang dipertanyakan kepada saksi, pada penasihat hukum? Saudara terdakwa, apakah keterangan dari saksi tadi sudah jelas? Saya rasa cukup, Yang Mulia Ketua. Ya, selanjutnya pembelaan dari terdakwa. Silakan penasihat hukum Saudara Dimas Abimanyu.
Terima kasih Yang Mulia, Majelis Hukum yang kami muliakan, Saudara Jaksa Penuntut Umum dan Sidang yang mulia. Perkenankanlah kami mohon kepada majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwahan. Kedua, membebaskan terdakwa dari dakwahan primair dan dakwahan subsidiary tersebut sesuai dengan pasal 191 ayat 1 KUHP atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntunan hukum sesuai dengan pasal 191 ayat 2 KUHP. 3. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat, dan martabat terdakwa ke dalam kedudukan semula. 4. Membebaskan ongkos perkara ini kepada negara. Atau apabila majelis hukum berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terima kasih. Terima kasih Saudara Dimas Abimanyu. Apakah penuntut umum sudah mengerti? Dan apakah ada barang bukti? Yang Mulia, saya mempunyai barang bukti. Ini barang bukti. Selanjutnya, pembacaan amar, putusan dan vonis untuk terdakwa oleh hakim anggota. Berdasarkan catatan sidang tadi, maka agenda sekarang yaitu akan dilanjutkan dengan pembacaan keputusan. Menyatakan bahwa terdakwa Cikal Abipraya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dari dakwaan, menjatuhkan hukuman selama 10 tahun penjara, membebankan membayar ganti rugi kerugian negara sebesar 200 juta rupiah. Sidang kasus korupsi hari Sabtu tanggal 25 November 2023 di Pengadilan Negeri Kota Jakarta Timur berakhir dengan hasil terdakwa Cikal Abipraya dijatuhkan hukuman 10 tahun kurungan penjara.